Selamat pagi Gereja Tuhan, IFGF Jakarta. Selamat pagi IFGF Jakarta. Wah, semangat, amen, amen. Saya percaya setiap dari kita sudah mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa. Give a round of applause for IFGF Praise. Kita beri tepuk tangan kita untuk IFGF Praise. Saya percaya setiap kali kita mengangkat Tuhan tinggi-tinggi, hadirat Tuhan ada. So sebelum itu saya juga mau mengucapkan Happy Chinese New Year. 恭祝大家新年蒙恩蒙福. Benar nggak? Okay. So wish you blessed by the grace of God. Bukan cuma secara materi tapi secara kasih karunia Allah di dalam tahun baru ini. Amen. Amen. So kita akan masuk tetap di tema kita yaitu take a stand. Pastor Tommy berbicara mengenai where do you stand? Apa yang kita tahu, apa yang kita dengar, itu yang akan kita percayakan. Kalau kita sering kali mendengar, lebih banyak mendengar mungkin news, bad news, itu yang akan kita percaya. Tanpa kita sadari apa yang kita tahu, apa yang kita dengar. Tapi kalau kita percaya Tuhan sudah mati buat kita, Dia adalah kebenaran kita, seperti yang Pastor Tommy katakan, itu yang kita percaya. Berapa baik dari saudara tahu bahwa apa yang saudara dengar yang dari luar itu tanpa sadar seringkali mengontrol cara berpikir kita. Kita naik pesawat, berkali-kali, puluhan kali kita naik pesawat, mendarat dengan selamat, oke? Tapi tiba-tiba ada news misalnya, beberapa tahun lalu ada news kapal jatuh, boom. Wah itu kalau dengar kayak begitu ya, gitu. Rasanya gimana? Tapi besok kita perlu naik pesawat. Ya, di atas pesawat, saudara bisa bayangkan kurang lebih kayak gimana? Nah kita gampang terpengaruh oleh hal-hal update-update yang buruk. Berpuluh-puluh kali dan pada saat pesawat jatuh pun itu di saat bersamaan itu mungkin ada ratusan ribuan pesawat yang mendarat dengan selamat. Tapi di kepala kita nyantol itu yang bad news doang. Lagi di atas kita gemeteran ini, is this gonna be that one as well yang kayak kemarin? So apa yang kita tahu, apa yang kita dengar, itu akan menjadi apa yang pada akhirnya kita percayai. Thank you Pastor Tommy for such an amazing word. Nah, pagi hari ini kita akan berbicara dalam take a stand, yaitu choosing your battle. Kita memilih apa yang harus kita perjuangkan, apa yang layak untuk diperjuangkan. Yosua 2:21, perempuan itu berkata, seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Yang dia dengar, itu yang akan terjadi. Sesudah itu dilepaskannya lah orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikat tali kirmizi itu pada jendela. Satu tindakan yang dihasilkan daripada satu kepercayaan, yang dihasilkan dari apa yang dia dengar. Dan dia cantelin itu tali kirmizi, kalau saudara bisa cek, tali kirmizi itu bukan cuma tali merah, tapi memiliki arti yang sangat dahsyat. Kirmizi itu adalah worm. Worm adalah satu ulat, di mana kalau saudara nanti ketik-ketik ya, cari tahu mengenai crimson worm, kirmizi, itu berbicara mengenai merahnya darah, itu berbicara mengenai penebusan buat kita oleh Kristus di kayu salib. Bahkan seekor worm pun berbicara mengenai kebenaran yang kita ada dalam Tuhan. Lukas 5 ayat 32, Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Yesus tahu apa yang menjadi hal yang harus dia perjuangkan, dan Yesus bisa berkata tidak kepada hal yang tidak mau dia perjuangkan. Yesus tahu porsinya, yang mana porsinya, yang mana bukan porsinya. Orang Kristen, orang percaya, kalau nggak tahu porsinya, kalau nggak tahu panggilannya, akan menjadi orang yang kecapean. Karena semua mau diselesaikan.
Tuhan Yesus sendiri tahu porsinya. Oleh karena itu poin pertama dalam kita tahu choosing our battle is to know when to say no. Kita tahu kapan kita bisa katakan tidak. Berapa baik dari saudara tahu bahwa sometimes, seringkali it takes more faith, lebih butuh banyak iman untuk berkata tidak. Karena mungkin pada saat kita katakan tidak, pride kita. Wah, jadi lu gak bisa. Jadi lu gak mau. Jadi lu gak mengasihi. Jadi orang Kristen begitu. Sometimes, seringkali it takes more faith to say no. Saudara kalau tahu DNA value kita, a champion personal, seorang champion personal, di dalam personal column kita mulai dengan authenticity, yaitu originality, kita tahu kita ini siapa, dan diakhiri dengan conviction. Orang yang memiliki keyakinan. Saya berdoa di akhir daripada Super Sunday pada pagi hari ini, kita menjadi orang percaya yang yakin. Kita menjadi orang percaya yang tahu apa sih panggilan kita. Alive and calling. Markus 8 ayat 11 sampai 13. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus untuk mencobai dia. Mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya. Yesus mengeluh dan berkata, mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda. Di Matius 16 ayat 4 dibilang tidak akan diberi tanda kecuali satu tanda, yaitu tanda Nabi Yunus. Ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Ini ceritanya Yesus lagi ditantang. Come on, show me, buktikan, show me tanda. Yang menyatakan kalau Anda itu adalah Tuhan yang sanggup melakukan hal-hal besar. You know what happened to Jesus? Jesus said no. No. Tidak. Aku tidak akan memberikan tanda apa-apa. Karena dia tahu apa yang bukan porsinya. Jesus show us that we can choose our battle. Berapa baik dari saudara yang gak sanggup say no. Karena gengsi. Karena malu. There are times in my marriage, I have to say no to myself because I need help. No dalam pengertian stop trying, seek help. Carilah bantuan. Ada waktunya. Dan bahkan Yesus sendiri, kalau saudara tahu ya, kita sebagai orang Kristen kadang-kadang, saya dulu waktu pertama kali diajarin mengenai evangelism, mengenai membagikan firman, itu ekstrim. Jadi kalau pada saat saya duduk dengan orang di airport gitu, di pesawat, itu berarti orang sebelah saya harus pastikan dia itu terima Tuhan atau enggak. Oke? Kalau saya di lift berdua gitu, tiba-tiba ada satu orang di ujung lift, saya di ujung lift gitu. Misalnya kita naik dua. That's my time to evangelist. Saya terbeban banget bahwa saya harus nginjil. Pernah sampai saya nanya sesuatu, dia langsung pencet exit, ting, templung, hilang. Kabur gitu. Pertanyaannya juga pertanyaan-pertanyaan kadang-kadang kurang intelek, kurang bener gitu. Nggak sensitif juga. Saya menjadikan itu suatu beban yang kadang nggak jelas. Sampai saya baca firman Tuhan yang di Matius 10, 14, 15. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah itu dan kota itu dan kebaskanlah debu dari kakimu. Kebaskanlah debu dari kakimu. Waktu saya baca itu saya bilang, wah ini bukan Kristen yang gue percaya ini. How can Jesus say that? Itu kan jiwa berharga. Kok kebaskanlah? Harusnya lu jongkok. Bener-bener something need to happen in that city before lu keluar, sebelum lu keluar. Gak bisa lu kebaskan. Tapi situ Tuhan ingatkan bahwa
You are called, saudara dipanggil. Saudara adalah orang yang berharga. Cara kita bagi firman itu bukan maksa orang on sale gitu. Kayak ini Jesus is on sale. Maksa, kalau enggak, wah gue gak mau keluar dari tempat ini. Ada waktu di mana kita perlu kebaskan debu. Kita keluar. Karena kenapa? Karena Jesus is not on sale. Saya selalu berpikir bahwa sesuatu yang berharga itu tidak on sale. Kalau klasik, barang-barang klasik di branded, barang-barang branded itu nggak pernah nunggu sale. Nggak usah, karena tidak akan di sale. Karena itu klasik. Sesuatu yang klasik. Saya pernah satu waktu berada di rumah duka. Kebetulan waktu itu saudara saya yang meninggal. Tiba-tiba ada salah satu kan namanya saudara meninggal seumuran. Tiba-tiba ada satu orang datang ke saya. Di rame-rame gitu. Terus dia samperin grup yang kita lagi ngomong. Tiba-tiba dia ngomong begini. Gue denger-denger lu pendeta ya? Wow gitu kayak. Oke, wow gitu. Gue denger-denger lu pendeta ya? Terus dia ngomong. Gue mau nanya, gini-gini dia panjang lebar. Dia mau menyatakan bahwa Tuhan lu tuh gak bener gitu. Wah saya di situ kayak, ya gue pendeta, tapi masa di sini terjadi pertumpahan darah gitu. What am I supposed to do? And I was praying, saya doa sambil doa, Tuhan ini gue mau ngapain ya? Apa gue mau gebrak meja gitu? Ini gak ada meja sih lagi berdiri gitu. What am I gonna do? Gitu. Ada mau dia nantang, ya kalau Tuhan bener-bener Tuhan harusnya dia nongol dong. Gue mau nanya dia banyak hal, gini, panjang lebar. Dan that group is waiting for me. Oke, ini pendeta mau ngomong apa gitu. Nah, ada moment, I pray, saya doa karena buat saya ini penting. Saya doa, terus yang keluar dari mulut saya itu ini. Bro mau nanya, saya tanya. Emang berapa banyak orang Kristen yang maksa lu jadi orang Kristen sih? Jadi yang dia bangun itulah adalah argumen untuk tidak mau percaya kepada orang Kristen. Tidak mau percaya kepada kekristenan, tidak mau percaya kepada kekristenan. Dia ngomong terus, saya tanya emang berapa banyak orang yang maksa lu untuk jadi Kristen ya? Terus dia kaget, semua juga kaget gitu. You know, and then I said this very simple thing, if God is really God, kalau Tuhan adalah Tuhan, whether you believe it or not, He is still God. And I don't force you. And any Christian yang mengandalkan persuasif untuk convert orang itu nggak biblical. Karena dikatakan hanya Roh Kudus lah yang sanggup mengubah hati. Kita hanya pembawa firman, jangan berantem. Jangan maksa. That is not our battle. Malah orang Kristen harusnya lebih banyak berdoa. Mengandalkan Roh Kudus bekerja. Bukan mengandalkan kata-kata. Berikutnya dia nanya saya gini, gereja lu di mana? My question is, kenapa? Mau coba datang? Enggak, dia cuma mau nanya doang gereja lu di mana. But that week he came. That week he came. Yesus kerap kali berkata tidak. Bukan karena dia tidak mau. Tapi karena dia tahu it's not time. Ada hal-hal yang dia persiapkan. Dalam pikiran kita pada saat Yesus ditanya, lu siapa? Harusnya dia nyatakan kan. Tapi kejadiannya apa? Dia seringkali mengundurkan diri. Kalau menurut teori yang kita harus siap, tidak bisa menyangkal. Kalau ditanya lu siapa, lu jawab. Kekristenan itu bukan siapa kita, tapi siapa Tuhan. Yang Yesus lakukan, dia menghindar dan dia kemudian pergi ke tempat lain. Pada saat dia ditantang, dia bilang, that is not my battle. Dia tahu apa yang menjadi battle-nya. Saya satu waktu, saya dapat firman Tuhan yang katakan, to live, to die is a gain, mati adalah keuntungan, to live is with Christ. Saya langsung berpikir,
Karena dari dulu saya di gereja yang diajarkan dari kecil diajarkan mengenai martir, siap menjadi martir gitu. Nggak ada salahnya siap menjadi martir, tapi yang saya lihat adalah firman Tuhan katakan, to die is again, to live it with Christ. Yang saya pada saat saya baca firman Tuhan, kenapa Yesus mundur? Kenapa nggak menyatakan aja, ayo lu mau mati-matiin gua sini, lu black gua gitu. This is my identity. No. You know what, satu waktu saya lagi setengah-setengah membayangkan yang terjadi pada saat itu. Saya bayangkan, and it can be too dramatic for some, but at that moment that's what I get. Kalau misalnya di ada lubang anjing, sebesar cuma bisa lihat anjing. Kalau Yesus tidak usah bilang bahwa saya ini siapa, dia crawl that hole, dan on the other end, di ujung daripada lubang itu, ada satu jiwa yang dia bisa beritakan kabar baik. I think he would lay down all that and just go there. Karena the battle that he is in is for people. Bukan organisasi, bukan pride, tapi people. Gereja Tuhan seringkali mesti belajar the idea of kingdom dan king. Oke? Kingdom dan king. Kita berbicara banyak mengenai advancing the kingdom, seringkali kita lupa kingnya. Ada seorang di Alkitab bernama Yoab. Seorang commander daripada prajuritnya Daud. Seorang commander daripada prajuritnya Daud. Job dia adalah, kerjaan dia Yoab adalah untuk membela kingdom. Membela kerajaan. Whatever it takes. Dia akan bela kerajaan, siapapun yang coba untuk menurunkan rajanya, coba mengganggu rajanya, dia akan bantai. Seorang yang bernama Yoab. Tapi pada saat firman Tuhan menyatakan bahwa inilah orang-orang yang luar biasa, prajurit yang dahsyat, yang kepunyaan Daud, nama Yoab itu nggak ada di sana. Adiknya ada, sampai tukang panggul senjatanya tuh ada, tapi dianya nggak ada. Dia bisa fight for the kingdom, tapi melupakan the essence. Karena yang terjadi pada Yoab adalah dia untuk membela kerajaannya, dia membunuh satu anaknya Daud. Absalom. Yang waktu itu memang mau mengambil posisi raja tersebut. Dan Daud bilang, jangan bunuh dia. Apapun yang terjadi, jangan bunuh dia. But Joab engaged in a wrong battle. Dia menang gak? Menang. But the king, dikatakan Daud menangis waktu dia dengar. Dia bisa bilang at that moment, Daud bilang, I'm not for this kingdom. I am for my son. Apa yang kita perjuangkan pada pagi hari ini? Markus 8:13 dikatakan, ia meninggalkan mereka. Ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Ia meninggalkan jiwa-jiwa saat itu, saudara. Saudara tahu enggak? Tapi itu yang Yesus lakukan. Dengan keyakinan dia lakukan itu. Dia balik kepada murid-muridnya. Yesus memilih untuk kembali fokus kepada murid-muridnya. Not everything deserve our yes. We can choose our battle. Kita bisa memilih, karena memilih itu perlu. We can say no to most and say yes to one. Yang memang porsi kita dari Tuhan. And saya mau ingatkan sekali lagi, it takes more faith untuk being able to say no to the world and to say yes to God. Poin yang kedua, know what you're against. Saudara mesti tahu apa yang menjadi lawan saudara. Siapa yang menjadi lawan saudara? Markus 8, kita baca terus Markus. Di sini Yesus memberikan nuggets, memberikan hal yang luar biasa untuk kita pelajari. 14 dikatakan kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Lagi ngomongin tanda, tiba-tiba muridnya ingat, lupa bawa roti, udah naik ke perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir dan seorang kepada
berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Ayat 17, dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Nah di sini pada saat saya baca, saya persiapkan ini. Tuhan taruh di hati saya. Tell them about apa yang sebenarnya a distraction. Satu distraction, kalau poin pertama berbicara mengenai distraction dari luar, yang saudara perlu katakan tidak, karena saudara menjadi orang yang punya panggilan. Poin kedua itu satu distraction yang dari dalam, yaitu ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Ragi orang Farisi ini berbicara mengenai religiosity, agamawi. Ragi Herodes berbicara mengenai keduniawian. Saudara tahu ragi? Ragi itu dipakai untuk buat roti itu jadi ngembang. Buat makan roti ragi itu mantap. Tapi pada dasarnya kenapa Yesus begitu melawan kata ragi? Karena ragi itu kesannya bertumbuh tapi dalamnya kopong. Kalau buat roti cakep lah, jadi pasangan gigi tuh nyerces gitu. Tapi untuk pertumbuhan kita, jangan sampai kita memiliki ragi ini. Yaitu di luar kelihatannya mengembang, tapi di dalamnya kopong. Dan ragi ini adalah ragi orang Farisi, religiosity, ragi Herodes. Yang pertama, religiosity, agamawi. Ritual versus relation. Ritual harusnya membantu kita, tapi seringkali ritual itu menjadi kemenangan kita. Kalau kita berhasil datang ke gereja hari Minggu, kita sudah berhasil. Ritual, bukan relation. Padahal tempat ini ada untuk kita bisa punya hubungan sama Tuhan. Untuk kita diingatkan kembali sama Tuhan. Tapi seringkali ritual menjadi tujuan kita. Kita begitu agamawi. We feel good. Terserahlah Tuhan mau ngomong apa, gue gak peduli. Yang penting gue datang gereja. Ritual versus relationship. Control versus counsel. Kita mencoba mengkontrol orang dengan religion. Saya mau kasih tahu saudara, kita sebagai orang percaya itu bukan dipanggil untuk kontrol orang. Saya suka yang Pastor Chin suka ngomong, kita mah kerjain nabur aja. Kalau kita mau kontrol, orang pertama yang kita mau kontrol, itu pun gagal dikontrol kadang-kadang. Banyak maunya, banyak gak benernya. But control versus counsel. Pada saat kita kontrol di dalam kita masuk dalam beragamawi ini semua, yang terjadi adalah kita menjadi palsu. Kontrol, saudara cuma bisa kontrol orang till a certain extent. Saudara hanya bisa kontrol diri saudara mungkin till a certain extent. Yang kita perlu adalah counsel. Kita perlu jalan sama-sama. Pada umumnya, controlling akan memberikan ilusi perubahan. Satu manipulasi tingkah laku. Tapi apa? Gak ada isinya. Pasasan masalah tiba, pasasan tekanan datang, habis total. Karena apa? Hanya religious. Tidak mengalami perubahan yang sesungguhnya. Ini orang-orang yang gak punya compassion sama orang-orang adalah orang-orang yang ngerasa bahwa I'm better than you. Cepat berubah. Gue kalau bisa dalam satu waktu gue berubah. Tapi ada orang, most of us mungkin berubahnya butuh waktu. Kita gak bisa relate orang butuh waktu. Kita maunya hari ini lu berubah. Karena it looks bad for the church. Tapi firman Tuhan katakan, no controlling, counsel. Biar Roh Kudus yang bekerja. Saya nggak tahu dalam saudara menjalankan bisnis, dulu saya suka jalanin bisnis, maupun apapun itulah. Saya suka banget, misalnya waktunya saya melihat sesuatu yang salah, saya panggil tuh orang.
Udah panggil 2 orang ke ruangan, saya ceramain kan. Gitu. Udah ceramah banyak sama emosi sama semuanya sekaligus. Terus tutupannya saya bilang gini, lu tau gak sih kenapa gue nyeramain lu segini lama? Karena gue sayang sama lu. Saat waktu saya lagi ngerjain seperti itu, tiba-tiba Tuhan dalam hati saya tuh ingetin, lu bener sayang sama dia. You have 45 minutes, an hour untuk ngomel-ngomelin tuh orang. But you don't even have 5 minutes to pray sebelumnya. Untuk doa. Terus saya nanya Tuhan, doain siapa? Doain dia? Enggak, doain lu. Biar mulut tuh hati-hati. Pada saat lu ngomong, jangan melukakan hati orang tersebut. Kalau kita benar-benar mengasihi, seringkali kita menggunakan jargon-jargon agamawi ini untuk apa? Untuk terlihat baik. Pastor Sandi tekan, ternyata pride gua yang keganggu. Worldliness. Perform versus people. Ini adalah ragi yang masuk dalam kehidupan kita yang kita gak sadar. Saudara tahu pada saat tekanan itu datang, harusnya membuat orang-orang percaya yang memiliki Tuhan itu harusnya lebih merapat. Kalau kita tidak di-influence, tidak di-distract oleh ragi, pada saat tekanan datang, harusnya apa? Harusnya kita bisa merapat, kita lebih percaya, kayak ngegrip, tambah pegang kenceng gitu. Pas tekanan datang kita tambah pegang kenceng, Tuhan, I need you. Tapi seringkali apa? Bukan merapat, malah merepet. Ada yang tahu merepet itu apa? Saling berantem. Pada saat tekanan datang, kita saling gebuk-gebukan. Karena apa? Karena perform. Not people. Tapi saya percaya kalau kita bertumbuh dengan benar, bertumbuh di dalam iman kita, pada saat tekanan datang, kita akan jadi tambah semakin percaya sama Tuhan, semakin bergantung sama Tuhan. Mammon versus God. Saya suka banget ilustrasi yang dikasih sama Pastor Chin waktu kita marriage counseling. Jadi dia panggil 3 orang ke depan. Mungkin bisa panggil 2 orang deh, 2 orang. Justin, come on up. And Josh deh. Ini waktu di lapangan golf, saya titipkan anak saya, mereka pergi golf berdua. Bapak dan anak ternyata. Dipikir sama orang-orang di sana, bapak dan anak. Mirip ya? Ini anak saya by the way. Bukan anaknya Josh. Oke, so Pastor Chin menggambarkan worldliness dengan seperti ini. Jadi saya, Josh Tuhannya ya, Tuhan. Oke, Tuhan. Oke, nah di dalam apa yang kita sering kerjakan kan kita selalu bilang, Tuhan berilah misalnya aku berkat. Ya, berilah aku berkat supaya aku bisa memuliakan Tuhan. Benar ya? Tuhan jadikanlah aku seorang husband yang baik, yang bisa sayang istri biar aku bisa memuliakan Tuhan. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Benar? Secara yang kita percayakan seperti itu. Tapi dalam kesehari-harian kita, ini kebalik. Ini kebalik. Jadi doa kita adalah Tuhan ya, buatlah aku sukses. Kalau tadi berkatnya jadi alat buat memuliakan Tuhan, sekarang kebalik. Tuhannya jadi alat untuk gue dapat sesuatu. Gue mau jadi husband yang baik. Tuhan, lu alatnya. Jadikan aku yang husband yang baik, untuk apa? Gak jelas untuk apa. Ya biar keren aja, husband baik kan enak. Pendeta yang husband baik kan abis itu dipuji-puji. Nah seringkali yang terjadi adalah pada saat kita nuker ini. Duniawi, pencapaian duniawi menjadi tujuan kita, Tuhan cuma dijadikan alat. Hati kita itu nggak mau ke Tuhan. Gue datang ke gereja biar gue bisa dapat sesuatu. Buat siapa? Buat gue.
Tuhan jadi alat, bukan Tuhan menjadi akhir. Worldliness, mammon. Tuhan, gue doa nih biar dapat duit. Gak dikasih duitnya, yang salah siapa? Alatnya. Gue gak mau datang ke gereja lagi. Gak dapat duit, gak dapat proyek. Tuhan tidak bekerja. Saudara kalau punya ragi seperti itu di dalam iman saudara, I tell you this, you're gonna come in this church, saudara bisa masuk gereja, bulan ini, bulan depan saudara udah gak ada. Karena Tuhan dilihat dari mata uang, kesehatan mungkin, yes. Berkat-berkat jasmani. Akhirnya Tuhan dipertanyakan terus. Ke gereja bertumbuh, tapi dalamnya kosong. Saudara tahu kalau pada saat saudara, balik lagi. Kalau pada saat saudara taruh Tuhan di posisi yang benar, bahwa semua untuk kemuliaan Dia. Tahu nggak ini yang akan berjuang untuk ini siapa? Tadi yang kita nyanyikan. God will fight our battle. Karena apa? Karena ini bukan battle-nya kita. Ini battle-nya Tuhan. Worldliness. Thank you. Father and Son. Menjadikan Tuhan sebagai alat. God is not the finality. Tuhan tidak menjadi awal, tidak menjadi akhir. Tuhan hanya menjadi alat. Kesuksesan kita menjadi tujuan akhir. That's when you'll keep fighting the wrong battle. Itulah tempatnya di mana saudara akan selalu berperang di battle yang salah, di peperangan yang salah. Suara apa ini? Tuhan mau berbicara. Worldliness. 1, ragi Farisi, agamawi. 2, raginya Herodes. Dan saudara kalau baca Herodes itu di 2 ayat sebelum Markus, 2 pasal sebelum Markus 8, dikatakan bahwa Herodes itu suka dengar firman. Saudara tahu? Dikatakan bahwa dia setelah dia dengar apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, dia mendengar dengan sukacita. Tapi abis itu ayat bawahnya Yohanesnya dipenggal. Untuk hal duniawi. Bukan berarti saudara datang ke gereja, wah enjoy the sermon, wah saudara mengalami pertumbuhan. Satu hal yang saya tantang saudara adalah, watch out, hati-hati ragi tersebut. Membuat kita mengejar hal yang salah. Mamon. Saya pernah katakan di sini, kenapa Tuhan membandingkan dirinya bukan dengan Lucifer? Kenapa Tuhan membandingkan dirinya dengan Mamon? Dikatakan tidak mungkin seorang melayani 2 tuan. Saudara tahu kenapa Tuhan membandingkan dirinya dengan Mamon? Kenapa enggak dengan Lucifer? Kan bayangan kita ultimate enemy-nya adalah Lucifer. Tapi kenapa Mamon? Saudara tahu kenapa? Karena terlalu mirip. Yang mirip-mirip itu bisa menipunya lebih cepat. Maksudnya mirip gimana? Tuhan memberikan identitas, uang memberikan identitas. Tuhan memberikan pengharapan, uang memberikan pengharapan. Tuhan memberikan sukacita, uang memberikan. Waduh ini terlalu religius nih. Saudara pernah bayangkan tiba-tiba saldo masuk jebret gitu. Memberikan sukacita. Wow, dapat transferan. Lebih happy dari ke gereja lagi. Karena terlalu mirip, Tuhan bilang, be careful. Ragi ini, mammon versus God. Worldliness.
How to overcome. Bagaimana cara kita untuk overcome? Aduh pastor gak bisa. Banyak biaya. Mau gak mau. Mesti worldly. Kalau enggak gak bisa. I give you this. First adalah Anda cuma perlu tahu. Ya, berjaga-jagalah. Anda perlu tahu. You need to know that this thing exists. And the second thing is you need to grow. Grow in what? Grow untuk tidak menjadi nggak bisa pastor. Gue biaya banyak banget. Mau nggak mau. Mau nggak mau gue mesti nipu. Kalau nggak makanan kagak ada. I tell you, yang itu cuma perlu know. Tapi grow. Grow in what? Titus 2 ayat 11 sampai 13. This is your battle. Sebab kasih karunia Tuhan yang membawa keselamatan telah nyata kepada semua manusia, mengajarkan kita dengan menyangkal kefasikan dan nafsu duniawi, kita dapat hidup bijaksana, benar dan saleh di zaman sekarang, menantikan pengharapan yang diberkati dan penampakan kemuliaan dari Tuhan kita yang agung dan juru selamat, Yesus Kristus. Dikatakan di sini kalau saudara baca dengan benar-benar, dikatakan yang akan mengajarkan kita untuk deny ungodliness, untuk menyangkal kefasikan, untuk menyangkal nafsu duniawi, dikatakan siapa yang akan mengajar kita? Sebab kasih karunia Tuhan yang membawa keselamatan telah nyata kepada semua manusia, mengajarkan. Yang ngajarin itu siapa saudara? Kasih karunia Tuhan. Yang ngajarin itu siapa? Kasih karunia Tuhan. Saudara coba melawan yang namanya duniawi dengan kekuatan saudara. I tell you, 2 words for you. Good luck. Saudara mau coba melawan biaya nih, akhir bulan ini ada biaya nggak sanggup dibayar nih. Saudara, apa yang memberikan saudara kemampuan untuk menyangkal kefasikan dan nafsu dunia? Saudara mau melawan itu dengan kuat gagah perkasa sendiri. My 2 words for you adalah good luck. Firman Tuhan katakan, biar kasih karunia Allah yang akan memberikan Anda kekuatan to say no. Because apa? Karena dia sudah memberikan aku anaknya. Karena kasih karunia sudah memberikan aku segalanya. Tapi kita gak bertumbuh di situ. Kita mencoba melawan ini aja. Yang terjadi adalah apa? Defeated. Titus 2:11 dikatakan kasih karunia. Kita masih bertumbuh di dalam hal tersebut. Saudara pernah main tenis? Pernah main tenis? Saya dulu latihan tenis ya. Gak pakai guru. Ajar, pukul, plak, pluk. Dapat nilai, dapat menang. Lawan, hajar, pokoknya yang penting masuk kan. Menang gitu. Satu waktu saya mau untuk les bener-bener. Udah bisa kok mukul, udah bisa dapat nilai kok. Pas saat saya mukul, nah jadi pada saat itu gurunya langsung ngomong gini sama saya. Coba kamu pukul, saya mau lihat gimana cara kamu pukul. Terus saya pukul kan, pak, masuk. Biasa udah dapat nilai, udah tahu lah cara main tenis. Terus dia bilang sama saya begini, dari belakang dia pegangnya gak kayak begitu, dia bilang. Pegangnya kayak begini, lebih masuk ke dalam gitu. Dia bilang coba pukul sekali lagi. Saya pukul itu melambung sampai keluar. Di dalam hati saya cuma bilang kalau gue punya coach gini mahal banget ya. Ngajarin tambah kacau. Terus dia jelasin ke saya, you have to adjust your grip. Karena ini yang akan membawa kamu menjadi pukul yang benar. For temporary, untuk satu saat, grip itu membuat saya kalah. Pada saat kita merubah grip, kita terbiasa dengan cara hidup kita yang lama. Nipu untuk makan. Sekarang suruh gak nipu, bingung. Gimana caranya? Udah biasa kok, anak-anak oke kok. Tapi pada saat kasih karunia mengajarkan, dia kasar. Gripnya beda. Karena apa? Grip ini akan menjaga postur tubuh kita semuanya. Sama dengan main golf juga. Pukul, bisa gak? Bisa. Tapi habis itu besok ke dokter.
karena pukulnya salah. Diajarin. Pasan adjustment pertama kacau. Titus 2 ayat 11-13 dikatakan sebab kasih karunia Tuhan yang membawa keselamatan telah nyata kepada semua manusia. Mengajarkan kita menyangkal kefasikan dan nafsu duniawi. No, saudara perlu tahu ragi itu ada di dunia ini. Dan mungkin tanpa sadar itu menjadi alasan kita khawatir pada pagi hari ini. Saudara mau lawan itu sendiri? Good luck. Tapi firman Tuhan katakan, that battle is my battle. Your battle is to come to me. Are we fighting for the important matters? Apakah kita berperang untuk hal yang layak untuk kita perjuangkan? Pertama adalah know when to say no. Yang kedua adalah know what you're against. Musuh seringkali gak dari luar, tapi dari dalam. Grow in battle to trust. Ibrani 4 ayat 11 dikatakan labor. Berjuanglah untuk masuk into my rest. It takes more faith to say no than to fight. Seringkali. It takes more faith to rest. Pada saat tadi saya nyanyi, Pastor Josh bilang, shout. Dalam hati saya cuma mikir, berapa banyak yang tahu kalau tembok Jericho itu runtuh because of shout. That is how we fight our battle. To trust in Him. Tuhan yang akan mengerjakannya. Our battle is to stand firm. Untuk berdiri teguh. Pada saat masalah datang, kalau kepercayaan kita benar, kita akan merapat sama Tuhan. Kita akan semakin bergantung sama Dia. Kita akan bisa katakan, Tuhan kalau Tuhan gak bantu aku, I will not be able to do anything. Our battle is to stand firm and see the victory that He has given us. God wants to heal, God wants to give you healing. Tuhan mau memberikan Anda kesembuhan lebih daripada Anda mau. Tuhan mau memberikan saudara berkat lebih daripada Anda mau. Tuhan mau memberikan saudara pasangan lebih dari yang saudara idamkan. Rest on that. Rest on that. Bawa itu ke Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Come on, have your praise. Mari kita angkat pujian ini. This is how we fight our battle. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. This is how. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles.
semuanya diberkati pada pagi hari ini bahwa Tuhan yang melakukan peperangan dalam setiap kehidupan Anda dan saya. Come on, give the Lord big applause. Woo! Ini adalah alasan utama untuk kita boleh terus mencintai Dia. Karena kita sadar bahwa setiap kita punya kelemahan. Kalau kita perang sendiri, dijamin pasti kita akan mengalami kegagalan. Tapi pada waktu Tuhan mengambil peperangan kita and fight for us, kita enjoy life dan kita boleh hidup kita untuk segala puji dan kemuliaan bagi Dia semuanya. Amin, saudara. Woo! So I just want to pray semuanya untuk kita. I just want to encourage you. Tanggal 14 Februari ini adalah hari kasih sayang. Sebagai seorang warga negara yang baik, go to your TPS, pray dan tentukan pilihan Anda. Anda memilih kurang lebih 4 pilihan dari capres, anggota DPR, DPD, DPRD. You know, I talk with many Christian. Unfortunately mereka nggak tahu siapa calon-calon mereka yang ada di DPR. Mereka cuma keburu berbicara 1, 2, 3. Tapi bawahnya begitu banyak sekali pilihan yang Anda harus tentukan. Dan pilihan Anda menentukan masa depan bagi bangsa kita ini. Amin. So I just want to encourage you 14 Februari ini, go early in the morning, ambil bagian di dalamnya, lalu enjoy with your family dalam Valentine's Day. Dan saya percaya bahwa Tuhan telah mempunyai pemimpin yang terbaik untuk memimpin negara kita dan juga yang ada di gedung MPR maupun di setiap gedung di DPRD semuanya. Dan itu adalah pilihan yang terbaik untuk kita semuanya. Amin. So pagi hari ini juga gongsi facai untuk teman-teman semua yang merayakan semuanya dan biarlah keluarga Anda. Make sure Anda makan siang hari ini, jangan berbicara pilihan nomor berapa, forget it, itu tentukan setelah nanti hari Senin, Selasa, Rabu, go there. Hari ini enjoy makan bersama-sama dengan keluarga kita semuanya. Yuk kita akhiri ibadah kita bersama-sama. Bapak Surgawi, terima kasih buat hari ini, terima kasih untuk firman kebenaran yang telah ditabur dalam hati kami. Biarlah firman itu bertumbuh 100 kali lebih Tuhan dalam kehidupan kami. Supaya kami boleh memuliakan Engkau dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkati seluruh keluarga demi keluarga yang boleh pada siang hari ini maupun teman-teman yang makan siang dalam acara Imlek ya Bapa. Biarlah hari ini the blessed Sunday Tuhan boleh kami rasakan bersama keluarga dan teman-teman kami semuanya. Berkati seluruh suami istri, biarlah melalui Imlek ini kasih sayang daripada Tuhan boleh mengalir lewat kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga untuk 14 Februari. Berikan kedamaian bagi Indonesia, jauhkan dari segala kegaduhan, dari segala mara bahaya, segala kekacauan. Biarlah 14 Februari dan seterusnya bangsa ini boleh menerima kedaulatan daripada Allah untuk negara kami. We love you, we give you praise ya Tuhan. Yuk kita angkat tangan kita bersama jemaat Tuhan pada hari ini. Jika engkau mendengar firman Tuhan, melakukan dengan segenap hati Anda, Allah akan mengangkat engkau di atas segala bangsa-bangsa. Allah akan memberkati lumbung-lumbungmu hingga berlimpah-limpah, sehingga engkau tidak meminta pinjaman, melainkan memberikan pinjaman. Allah akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Hidupmu dipenuhi dengan iman, pengharapan, dan kasih. Sehingga apapun yang kau lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia akan membuat engkau berhasil hari ini sampai Maranatha. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Happy Sunday, God bless you.